Halo, welcome back di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan hari ini saya mau bahas 15 saham yang udah di-request oleh teman-teman di grup Telegram. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa request-nya itu di grup Telegram ya. Dan link untuk Telegramnya udah saya share di deskripsi di bawah nih. Barangkali teman-teman ada yang belum bergabung, itu tinggal diklik lalu langsung bergabung. Sebelum mulai, disclaimer dulu ya, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Kita ke Telegram. Karena semua toolsnya Wisdom and Invest itu aksesnya melalui Telegram ya. Jadi pastikan teman-teman sudah punya Telegram, baik dari handphone ataupun laptop. Yang penting ada Telegramnya, jadi bisa diakses di mana aja, kapan aja. Nah, tools ini kalau teman-teman udah sering lihat, bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama itu tentunya dengan berlangganan menjadi membernya Wisdom and Invest. Yang kedua itu dengan secara gratis, tapi yang gratis ini tentunya agak terbatas ya. Nah, yang gratis ini tinggal buka rekening sekuritas aja melalui rekanannya Wisdom and Invest. Rekanan kita itu ada 4, Sukor, JUC, NH Korindo, Investasiku, dan mudah-mudahan akan segera menyusul satu lagi sekuritas yang menjadi rekanannya Wisdom and Invest. Nah, jadi bisa teman-teman bisa pilih ya, disesuaikan karena memang setiap sekuritas itu ada kelebihannya masing-masing. Jadi kalau mau nanya-nanya dulu, barangkali mau nanya lebih cocok mana ya, apakah lebih baik menjadi member aja atau mau buka rekening sekuritas aja. Nah, rekening sekuritas ini kalau teman-teman aktif bertransaksi, misalnya transaksinya cukup besar ya, ada minimalnya, itu bisa ditanyain juga ke admin, minimalnya berapa sih? Kalau aktif bertransaksi dan capai minimum transaksi, maka bisa mendapatkan full fasilitas seperti member juga. Jadi tergantung dari transaksinya nih. Nah, otomatis kalau nggak ada transaksi, maka layanannya tentu akan terhenti juga ya, karena nggak pakai juga gitu loh. Kalau nggak ada transaksi, nggak trading, tentunya toolsnya juga nggak kepake. Jadi, silahkan tanya-tanya dulu aja ya, kira-kira yang mana yang paling oke buat teman-teman. Nanya-nanya dulu nggak apa-apa, jadi nggak jadi, it's okay ya, jangan merasa khawatir, jangan merasa takut, atau mau bergabung dulu dengan acara Zoom-nya Wisdom and Invest, kita adakan secara rutin dan gratis, terbuka untuk umum, siapapun boleh ikut di hari Rabu jam 8 malam dan Sabtu jam 4 sore. Ini boleh tanya-tanya langsung, mau nanya saham juga boleh, mau nanya tentang harga membership ataupun fasilitas-fasilitasnya itu juga boleh banget ya. Karena fasilitasnya Wisdom and Invest tuh banyak banget, nggak cuma tools untuk trading, tapi kita juga ada stock pick dan segala macamnya. Nah, ngomong-ngomong soal stock pick, ini bisa teman-teman dapetin juga ya. Biasa kalau stock pick itu di Telegram, di bagian informasi open account, open akun sekuritas dan stock pick sekuritas. Nah, ini udah ada trading plan-nya sekalian, jadi teman-teman bisa pakai itu kalau dirasa membutuhkan. Oke, lalu kita lanjut. Oh, barangkali teman-teman ada yang belum nonton video kemarin. Kemarin ini saya sempat bahas tentang position sizing-nya ya, jadi cara mengatur portfolio. Karena ARB-nya kan udah simetris nih, udah 25-35% baik ARA ataupun ARB. Sehingga barangkali teman-teman kalau ada yang khawatir bisa menggunakan strategi ini. Jadi di dalam portonya misalnya diisi 5 saham, ada beberapa yang mungkin yang satu mungkin ini adalah blue chip, terus yang dua ini mungkin second liner, dan dua ini yang D dan E adalah third liner. Lalu position size-nya itu jadi di blue chip-nya bisa dibesarin. Sehingga kenapa? Ketika yang gorengannya ini minus, maka masih positif ya, setiap bulannya masih bisa grow. Karena teman-teman mengatur position sizing-nya dengan tepat. Oke, kalaupun nggak minus, misalnya lagi rezekinya lancar nih, lagi bagus rezekinya, maka bisa mendapatkan porto growth yang lebih baik ya, sampai 8%. Ini cuma contoh doang ya. Ini size-nya saya ambil, ini juga contoh sederhana aja tanpa fee trading tuh. Oke, kita mau segera masuk ke chart. Saya mau sharing dulu cara penggunaan chart win. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu ya cara menggunakan chart win. Karena kita ada sharing juga kadang-kadang di room publik, di Telegram tentunya, ataupun di
media sosial di Instagramnya Wisdom and Invest. Jadi buat teman-teman barangkali bingung cara pakainya gimana sih chartnya gitu ya. Ini cara yang paling simple, cara sederhana yang bisa teman-teman gunakan. Saya pakai chart lama tentunya ini. Jadi yang perlu teman-teman lihat itu ada 3 hal nih. Tentunya untuk yang swing ya, kalau scalping bisa pakai bottom fishing atau misalnya mau pakai di time frame kecil, cara menggunakannya itu sama. Jadi baik di time frame yang kecil ataupun di time frame daily ataupun di time frame weekly, semua cara menggunakannya itu sama. Cara membacanya itu sama ya. Yang pasti indikasi yang pertama itu candle-nya breakout dan candle higher high, volumenya juga meningkat. Yang ketiga momentum rising. Jadi ini kondisi before. Ini saya mau tunjukin afternya tuh jadi seperti ini. Oke, ini contoh yang lain. Kemarin saya kasih contohnya cuma 1, hari ini saya kasih beberapa lagi dan mungkin nanti setiap ini saya akan beda-bedain lagi ya, saya ganti chart sahamnya supaya teman-teman semakin terlatih melatih matanya supaya sekali ngelihat chart win langsung tahu oh ternyata ini bagus bisa untuk swing. Jadi cukup ngelihat 3 hal aja. Yang pertama, candle-nya breakout dan candle higher high, lalu ada volume rising dan momentumnya juga meningkat ya. Dan ini adalah afternya. Tuh di sini kayaknya kurang geser deh. Ini candle-nya juga breakout. Memang ada sempat false break di sini ya, tapi akhirnya lanjut kembali. Dan ini contoh yang lain lagi. Dia breakout, volumenya meningkat, juga momentumnya meningkat. Kita lihat afternya adalah seperti ini. Ya, jadi mudah banget menggunakan chart win ini sesuai dengan tagline-nya Wisdom and Invest. Analisa cepat tanpa ribet. Ini untuk memudahkan kita ya. Apalagi nih? Oh, ini ada lagi nih yang panik nih. Breakout candle higher high, volume rising, momentum rising, dan afternya adalah seperti ini. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya dan akan saya share di setiap YouTube supaya teman-teman terlatih ya, kita belajar melatih mata supaya melihat dalam hitungan detik kita bisa mengambil keputusan, oke, ini sahamnya bagus, saya tinggal cari titik entry-nya aja. Seperti itu. Oke, kita analisa indeks ya. Salah. Perintahnya sekarang sudah nggak pakai X lagi. Jadi semuanya pakai win dan untuk foreign flow-nya kita cek juga. IHSG kita cakep ya, breakout dari area sideway, momentumnya sudah malah menjadi semakin biru nih. Masih oke, masih bagus, semoga lanjut terus. Untuk yang punya blue chip, maka di hold aja ya, terutama Big Bang BBNI. Nah, itu jos banget kan. Dari kemarin-kemarin udah kita bahas ya. Hari kemarin juga dibahas. Lalu kapan tuh? Kayaknya udah cukup lama ya, saya pernah bilang bahwa BBNI-nya akan segera stock split. Tuh dari minggu lalu juga udah pernah dibahas. Ini saya ada catatannya. Nah, semoga teman-teman juga ingat bikin journaling saham-saham apa aja yang menarik. Jadi IHSG-nya masih bagus, momentumnya masih biru, trennya juga masih up. Kita akan masuk ke sahamnya. Ini saham yang di-request oleh teman-teman ya. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ataupun menjual. Sebaiknya disesuaikan dengan trading style dan trading plan-nya masing-masing. Kita lihat tugunya. Untuk si tugu ini momentumnya bagus ya, meningkat. Sebentar nih saya geser. Oke. Hari ini closing high, volumenya juga lumayan. Mudah-mudahan sih breakout nih. Dia akan menguji lagi besok high-nya di 1340. Kalau breakout lagi bikin higher high maka bagus banget ya. Yang udah punya ini boleh di hold aja. Tentu pasang trailing stop ataupun stop loss ya, ingat ya, karena ARB-nya sistemnya sudah simetris nih, udah 35%, jadi hati-hati. And kalau dia breakout bikin high lagi, maka artinya akan lanjut nih ke resist selanjutnya. Di area sini ada resist nih, 1400 dan 1485. Mudah-mudahan ke area sana. Tapi dia harus uji ininya dulu ya, 1340. Kalau 1340-nya besok break lagi, maka menarik nih. Si tugu ini masih oke. Mau pakai time frame kecil juga bisa ya untuk melihat sebenarnya masih oke nggak sih. Jadi kita masuk ke dalam time frame yang lebih kecil lagi. Tuh, time frame kecilnya sih masih oke, momentum masih meningkat. Cuma volumenya aja nih yang agak kurang ya. Tapi masih oke. Selama dia di atas ini,
13.05 di hourly ini ya, masih oke. Ini juga ada support lagi 12.95. Yang belum punya boleh buy on weakness aja. Di sebelah sini ada support nih 12.95 dan 12.80. Kita pakai GD coba. Jadi ada dua chartnya yang saya mau pakai, yaitu chart win. Chart win itu biasa dipakai oleh para member. Kalau yang GD ini para nasabah. Karena nasabah itu agak terbatas ya fasilitasnya. Jadi nggak semua chart yang ada di member itu ada di nasabah. Tapi kalau teman-teman udah menjadi member, maka otomatis full fasilitas. Ini supportnya 1285, kalau support yang bawah ini lebih jauh lagi ya, 1200 dan 1175. Candlenya sih udah muncul titik hijau dan warnanya hijau juga candlenya. Jadi saya mau kasih tahu nih, urutannya itu sinyal entry-nya adalah titik hijau, sinyal exit-nya di titik merah. Jadi simple banget penggunaannya ya, karena kita tahu mungkin nasabah juga kebanyakan background-nya bukan nggak belajar teknikal, jadi mungkin nggak paham. Jadi kita kasih yang paling simple, yang paling gampang adalah chart ini. Tinggal lihat titiknya aja, titik hijau entry, titik merah exit. Kecuali sideway ya. Kalau sideway maka pakai strateginya sideway. Oke, kalau yang mau lebih kompleks full indikator ada chart lagi, satu lagi yang untuk nasabah yaitu slash MSF. Itu ada MACD, moving average, stochastic, dan ada frekuensi analyzer. Nah, cuma ini biar gampang, biar simple, saya kasih yang paling simple aja, paling gampang lihatnya. Tinggal lihat titik hijaunya. Warna candle yang bagus itu warna orange dan hijau ya. Kalau warna orange sifatnya spekulatif, kalau hijau itu tinggal di hold aja. Terus kalau hitam, selama dia masih hitam, artinya tidak ada sinyal entry-nya. Berarti selama titik candle-nya berwarna hitam, itu jangan entry dulu, belum ada sinyal untuk entry. Tapi kalau sideway artinya menggunakan strategi sideway. Titik hijau, titik merah kita abaikan dulu, kita spek buy on support dan sell on strength. Jadi menunggu di area sideway-nya, lalu kita tektokkan aja ya. Beli di support, jual di resist. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke saham kedua yaitu INDF. Aduh, kelupaan. Nggak pakai X. INDF masih kurang oke ya, dia masih downtrend sebetulnya, masih berada dalam channel down, tapi dia lagi di support nih. Jadi lagi on support, MA 200, garis yang titik-titik ini tuh MA 200, jadi mudah-mudahan mantul dulu ya. Yang mau manfaatkan pantulan ini boleh, tapi paling hanya untuk fast trading dulu. Jadi supportnya di MA 200, 6.800 dan resist di 6.950, 7.000 sampai 7.150. Tuh. Angka yang di sini tuh angka support dan resist trennya. Jadi enak banget ya, udah dibikinin sama sistemnya nih. Di mana support, di mana resist, semuanya udah ada. Tinggal dilihat, nggak perlu bingung-bingung untuk tarik-tarik garis lagi. Jadi kalau ada ratusan saham, misalnya ada 700-800 saham, semuanya sudah dibikinin secara otomatis oleh sistem. Kita nggak perlu tarikin lagi ya satu-satu ya. Nanti mau analisa saham A, kita harus tarik lagi garisnya. Mau analisa saham B, kita harus tarik lagi garisnya. Nah, kalau ini udah otomatis semua. Terus udah tinggal lihat momentumnya aja, volume, dan candle higher high. Gitu ya. Jadi INDF ini on support, kalau mau spek buy boleh-boleh banget. Nah, kalau di sini memang karena lebih simple, dia nggak ada nih garis MA 200 ya. Tapi biasanya di MSF harusnya ada MA 200-nya ya. Jadi bisa pakai yang ini untuk spek buy on support. And kita lanjut. Ini karena lagi downtrend, kalau yang pakai GD kan hitam, berarti belum ada sinyal entry. Biasanya dia kalau sinyal spek buy-nya tuh pakai candle orange dan titik hijau. Cuma kalau kita lihat di sini dia udah on support ya. Mau spek buy duluan boleh-boleh aja. BTPS. BTPS, wah hari ini candle bearish, volumenya lumayan ya, lumayan gede juga. Momentumnya belum ada, jadi potensinya sideway. Kita cek ya, area sideway-nya sih lumayan lebar sebenarnya nih, tuh sampai segini. Potensi sideway-nya. Jadi supportnya masih ada lagi di bawah 20.90, 20.60. Kalau breakdown lagi, maka jadinya kurang oke si BTPS ini.
Ini sih lagi deket-deket area support ya. Yang mau spek buy maka tunggu aja dulu, wait and see. Tunggu sampai dia mantul. At least bikin candle hammer lah. Kalau candle hammer ataupun candle doji ataupun candle inside bar ya. Itu candle-candlenya. Jadi candle hammer, candle doji atau candle inside bar. Nah, ini boleh spek buy. Artinya dia sudah tertahan penurunannya. Itu support-supportnya ya. Dengan resistnya di area 2300. Oke deh. Kalau di sini kan lebih kelihatan dia punya area sideway. Nih, kelihatan dia bergerak di dua garis itu, dua area itu. Maka kita bisa spek buy kalau mau di area supportnya. 20.50, 20.60, mau spek buy boleh. Tapi kalau breakdown harus disiplin ya untuk exit dulu. Resistnya 2310, 2350. Kita lanjut AMMN. AMMN ini masih oke sih. Harusnya kalau untuk baru mau entry, tidak disarankan lagi ya, karena udah high risk banget, udah tinggi banget. Mendingan incar saham lain yang belum jauh-jauh amat dari area support, yang barangkali baru breakout gitu ya. Kalau sekarang mau entry udah terlalu jauh sekali. Waktu itu harusnya pas di sini, misalnya breakout, waktu itu saya pernah bahas juga pas di area sini ya, yang saya bilang candle inside bar, misalnya dia breakout, maka boleh buy on breakout. Atau buy on weakness ketika di area support candle yang sebelah sini, dekat-dekat support sini. Nah, kalau sekarang sudah high risk, tapi masih oke nih. Jadi dia walaupun candle merah hari ini, dia masih higher high ya. Contoh kayak di sini, ini memang doji-doji juga, tapi higher high gitu. Jadi masih oke. Tinggal pasang trailing stop aja. Cara pasang trailing stopnya, misalnya modalnya teman-teman terlalu tinggi, maka bisa pakai di low hari ini. Kalau terlalu tinggi ya, bisa pakai low hari ini yaitu 49.30. Tapi kalau teman-teman modalnya agak bawah, maka bisa pakai dua low candle kemarin. Jadi low hari ini, low candle kemarin. Atau low sebelumnya, itu juga boleh. Nah, jadi tergantung modalnya teman-teman ya. Average-nya di mana? Semakin tinggi, maka jangan jauh-jauh stop loss-nya. Tapi kalau modalnya udah jauh di bawah, maka suka-suka sebenarnya ya. Ini bisa jadi patokan juga, yaitu garis winline 4380. Nah, ini teman-teman bisa gunakan sebagai trailing stop juga. Jadi kalau dia udah patah dari garis winline, dia di bawah winline, maka jadi tidak oke. Ini masih oke ya. Kalau pakai GD juga candlenya masih berwarna hijau. Oke, jadi di hold aja, pasang trailing stop. Untuk entry tidak disarankan lagi. Kita lanjut ke Inco. Untuk Inco sebenarnya menarik karena momentumnya ini ada perbaikan nih. Mudah-mudahan dia dead cat bounce dulu ya, mantul dulu. Dengan support tentunya di low sebelah sini nih, 5.800, resist 6125, 6.200, 6375, 6.600 sampai MA 200, yaitu 6825 nih. Kita buletin aja di sini ya. 6825. Ini cukup menarik, buy on weakness aja ya. Kalau breakdown lagi dari 5.800 maka exit. Ini momentumnya cukup menarik. Mudah-mudahan dia ya at least akan ke 62 atau 63 sini. GD, chart GD-nya juga sudah mulai muncul titik hijau, candle orange, jadi memang sifatnya spekulatif aja, buy on weakness aja kalau mau spek buy, dan porsinya jangan gede-gede ya. Dan ingat, bukan untuk swing long, sementara dia potensinya hanya dead cat bounce dulu, sementara. Kecuali dia bisa mulai kembali ke atas MA 200, ada momentumnya lagi berwarna biru-biru, maka mulai menarik lagi. Tapi kalau untuk sekarang hanya untuk fast trading dulu ya. Kita lanjut ke Raja. Untuk Raja ini cukup menarik. Kemarin masuk ke down screener juga. Cuma candlenya masih candle lower low. Hari ini momentumnya masih menguat. Selama dia di atas 910 ini masih bagus ya. Malah di atas 900 nih garis winline-nya. Di atas 900 dia masih oke. Di atas garis winline masih oke. Yang belum punya mau spek buy boleh pantau di area 900 atau 910. Kalau dia mantul maka boleh spekulatif buy ya.
Resistnya di 985 dan high candle sebelumnya. Kita pakai ini nih. Nah, ini lebih jelas kelihatan high sebelumnya di 10.10. Itu area resist ya. Tuh, kok pakai GD juga dia candlenya masih berwarna hijau. Cuma masih ada potensi untuk sideway nih. Ini dia lagi menguji resist ya 10.10. Kalau nggak breakout maka barangkali dia gerakannya di sini aja. Momentumnya sih masih bagus ya. Selama dia di atas 980 tadi itu masih oke. Yang belum punya mau buy on weakness silakan. Kalau breakout dari 10.10 maka hold aja. Ini potensinya lumayan nih ke 10.75. Oke ya, masih oke. Kita lanjut ke ABA. ABA Mari nih. Kemarin bahas Mari. Hari ini ABA. ABA-nya tidak liquid. Begitu pula dengan si Mari. Marinya juga nggak liquid ya. Sehingga high risk, volatil, dan saya harus ingetin kembali. ARB-nya sudah 35%. Jadi yang berani trading di sini harus sudah siap menghadapi ARB 35% itu ya. Ini tidak liquid, rata-rata transaksi masih di bawah 1 miliar dan transaksi hari ini juga di 1,95 miliar aja. Dia lagi uji tren nih. Ini ada uji tren, momentumnya memang agak membaik, potensinya bisa sideway karena belum ada momentum. Momentumnya masih berwarna titik pink, artinya berpotensi sideway. Sideway potensinya seperti ini. Tuh. Jadi di area 69 sampai 80 itu area sideway-nya. Kalau mau buy on weakness, mau spec buy, boleh-boleh aja buy on weakness dekat-dekat support lebih aman ya. Cuma kalau breakdown wajib disiplin untuk exit. Jadi jangan lupa ya pasang trailing stop ataupun stop loss-nya. Karena sahamnya saham high risk nih. Dia tidak liquid, jadi gampang banget untuk dinaikin atau diturunin. Kalau breakout bikin high terus, volumenya semakin meningkat terus, mulai ada momentum, maka cukup menarik sebetulnya ya. Yang penting sesuaikan posisi porsinya. Ingat yang tadi di depan ya, saya ada jelasin mengenai position sizing yang di sini tuh. Jadi jangan gede-gede untuk saham-saham apalagi yang tidak liquid. Menggunakan chart GD, candlenya warna orange, jadi memang masih spec buy dengan supportnya di 70. Resist di 77, 87 sampai 96. Oke, pas trading aja ya kalau di ABA ini. Kita cek yang lain, ABA Akra. Akra cakep, tapi hari ini dia koreksi dulu nih. Dia nggak bikin higher high lagi, tapi malah bikin lower low. Jadi berpotensi untuk uji support dulu di sebelah sini ya, 14.10 sampai 13.85. Itu garis win line-nya 13.85. Selama dia bertahan di atas 13.85 ataupun 14.10 MA 200-nya, maka masih oke ya, masih menarik. Momentumnya sih masih oke, masih bagus. Cuma harus pantau di sebelah sini, breakdown nggak? Kalau breakdown jadinya tidak oke lagi. Ya. Resist 15.40, 16.15, 16.35. Support-supportnya udah saya mention. Akra. Nah, di sini kelihatan ya dia kepentok resist 15.35, dia belum berhasil breakout, dia akhirnya kembali menguji support lagi. Nah, supportnya tadi kalau ini secara horizontal semua dia ya. Ini juga ada support 14.70, di bawah sini juga ada support 13.65. Tapi kalau pakai garis win line juga boleh nih. MA 200 itu juga boleh. Di 13.85 tadi sampai 14.10. Oke. Kita lanjut. Seger. Seger. Ini watch out ya. Dia mulai melemah momentumnya. Kalau secara tren sih mungkin dia lagi konsol di area sini. Ini mulai agak lebar ya range-nya. Support di 1200. Sebelah sini 1200. Kalau breakdown lagi dari situ maka tidak oke lagi nih. Jadinya dia mulai bikin tren lower low. So far kalau mau spec buy ya deket-deket 1200 lah biar nggak terlalu high risk. Cuma kalau breakdown ya tinggal exit dulu.
Kalau mantul, at least kita bisa tektokan di area sini. Tuh, sampai berapa tuh? 1.500-an ya. 1555. Jadi ini watch out, yang udah punya jangan lupa pasang trailing stop. Bagi yang baru mau entry, maka mendingan spec buy di area 1.200-nya ya. Ini support resist menggunakan chart GD. Support 1220, resistnya di 1530 sampai 1555. Itu resistnya. Kalau dia mampu break lagi, momentumnya kembali menguat lagi, maka masih oke. Buat yang udah punya, jangan lupa pasang trailing stop. Cara pasang trailing stopnya itu boleh pakai 2 candle kemarin, kalau misalnya modalnya masih di bawah banget. Tapi kalau misalnya baru mau entry, mungkin buy on weakness aja ya, karena udah agak high risk sebenarnya. Ini support garis win line-nya di 1.400. Kalau mau spek buy yang deket-deket mungkin di situ 1.400. Tapi kalau closing di bawah 1.400 exit dulu, nanti di 1.220-nya baru incar lagi ya. Ini oke. Kita lanjut ke BRMS. BRMS dia ada foreign flow. Kayaknya sih ini karena foreign flow-nya itu karena ada FTSE kan. Jadi watch out ya untuk saham-saham yang masuk FTSE, watch out di tanggal ininya nih. Nih, tanggal 15 Septembernya ya. Takutnya karena dia udah keburu jalan duluan, nanti begitu tanggal akhir rebalancing-nya dia malah terkoreksi. Jadi watch out ya untuk saham-saham yang masuk ke dalam list itu. So far ini masih oke. BRMS-nya berhasil closing high, momentumnya kembali menguat. Ini mungkin akan lanjut lagi nih ke 218, 229. Itu resistnya. Supportnya di low hari ini yaitu 206. Mudah-mudahan besok bikin higher high lagi. Soalnya di sini dia udah bikin higher high ya. Pattern candle yang ini pun juga bagus. Apa tuh namanya, bullish harami. Nah, ini sebenarnya candle inside bar juga tuh. Jadi biasanya kita kalau spek buy itu di candle inside bar, candle doji, candle hammer, seperti itu ya. Jadi yang ini menarik, kalau misalnya udah sempat entry di candle kemarin, maka jangan lupa pasang trailing stop. Oke, ini masih bagus, masih oke. Mudah-mudahan lanjut terus untuk BRMS-nya. Menggunakan chart GD juga ya, candle-nya masih candle hijau, dia closing high, mudah-mudahan besok masih lanjut lagi. Ini hold aja, ini foreign flow-nya gede banget tuh ya. Nah, takutnya karena FTSE sampai 15 September, begitu selesai rebalancing-nya, maka bye-bye. Terkoreksi pada TP-TP. Kita lanjut ke saham selanjutnya, MDK. Salah ketik. MDKA, so far masih oke. Volumenya memang nggak wah-wah banget ya. Momentumnya sih masih oke, dengan support di 3310, itu garis win line-nya. Mudah-mudahan masih akan lanjut, barangkali dia mau bikin begini ya, dengan catatan harus konfirmasi breakout dulu. Ini berapa ya high-nya ya? Sebentar kita cekin, di 3580 itu resistnya. Nah, jadi momentumnya oke, cuma volumenya aja yang dipertanyakan. Candle-nya sih masih oke, dengan resist yang tadi tuh. Kalau dia breakout, maka akan lanjut ke 3885 sampai 3970. Itu resist selanjutnya. Support tadi udah ya, 3340, 3310. Kalau mau spek buy on weakness, maka silakan. Kalau menggunakan chart GD, ini kelihatannya sih lagi sideway, karena dia bergerak di antara dua garis. Jadi kemungkinan naik turun di situ. Dia hanya akan menarik atau menjadi bagus lagi kalau dia bisa breakout dari 3580 ya. Ini garis hijau, maka angkanya hijau di sebelah kanan. Kalau yang garisnya coklat, maka angkanya juga coklat di sebelah kanan. Yang di bawah ini support yaitu 3130, di atasnya ini adalah resist 3470 sampai 3580. Oke, jadi sebenarnya bagusan tuh spek buy-nya di bawah-bawah nih, dekat-dekat support sini. Nah, itu spek buy-nya di sana. Kalau udah deket-deket resist, dia nggak mampu breakout, maka boleh taking profit dulu, at least sebagian. Kita lanjut BRPT. BRPT masih menarik selama dia bertahan di atas garis win line ya.
Win line-nya di 10.80, momentumnya sih masih oke, volumenya juga masih meningkat, jadi koreksinya masih wajar aja. Ini mulai ada ekor-ekor, jadi mudah-mudahan besok sudah mantul lagi, mudah-mudahan kayak kemarin ini ya, terkoreksi 2 candle aja, habis itu mantul lagi jadi candle bullish lagi, mudah-mudahan. Jadi supportnya tadi udah, resistnya tentu di sebelah sini nih, 1.200 sampai 12.50, itu resistnya. Menggunakan chart GD kan trend follower ya, jadi selama candlenya masih hijau maka masih di hold. Tunggu sampai muncul titik merah baru exit. Jadi simple sekali cara menggunakan chart GD ini biar nggak pusing-pusing. Yang penting teman-teman memahami trennya itu apa ya. Kalau udah memahami tren, bentuk tren up itu seperti apa, maka cocok banget menggunakan chart ini. Kita lanjut ke Coal. Saham 50 hari ini bangkit. Hari ini ada volumenya berapa? Lumayan gede juga ya. Mudah-mudahan sih lanjut sih, tapi ini gorengan high risk banget ya. Buat teman-teman yang tidak kuat jantungnya untuk trading di saham begini, mungkin hindari aja. Ini supportnya tentu di 50, jangan sampai nungguin di bobok 50 ya. Paling kalau misalnya 50-nya udah di beat dan masih ada sedikit, langsung haki aja udah. Exit sebelum itu. Ini high-nya di 62, maka 62 itu menjadi resistnya. Coba kita cek menggunakan HKQ deh. Sama begini harus pakai HKQ nih. HKQ ini chart yang biasa sering digunakan untuk fast trading karena enak banget, kita bisa lihat berapa banyak yang HK, ada frekuensi analyzer, jadi kita tahu ya sempat ada yang akung ketika dia tidur di 50 tuh, ada spike-nya, berarti ada yang akung nih. Makanya hari ini bangkit. Ini juga ada yang HK tuh. Hijau-hijau artinya ada yang HK ya atau beli, dan merah-merah artinya ada yang haki atau jual. Ini bisa lihat juga ke dalam 5 menit, bahkan sampai ke 1 menit ya, kita bisa juga, tapi biasanya sih saya standarnya pakai 5 menit aja. Kalau 1 menit terlalu cepet banget. Tuh, ini ada spike-nya, and then di sini ada yang HK tuh. Ini masih oke sih. Nanti harus lihat lagi besoknya ya, kalau masih hijau-hijau maka artinya masih akan dinaikkan nih harganya si koal ini. Jadi masih oke, tapi tidak untuk para pemula ya. Ini hanya untuk yang berjiwanya sangat kuat, berjiwa apa ya, kuat menerima tantangan. IMJS, oke deh IMJS. Kita cek IMJS-nya. IMJS hari ini sama IMAS ya, gerak-gerak. Tapi momentumnya sebetulnya belum ada. Dia berwarna merah tua aja. Resistnya jadinya di 372 atau high hari ini. Itu menjadi resist. Dengan supportnya di low hari ini yaitu 340. Nah, jadi support 340, resist 372. Kenaikannya sifatnya untuk sementara sih masih sementara aja. Ini sahamnya juga saham high risk ya. Baik IMJS ataupun si IMAS ini agak volatil pergerakannya. Jadi harus hati-hati. Coba nih si IMJS. Ini ada resist. Resistnya pakai high ini aja, 372 dan selanjutnya 386 sampai 402 ya, itu area resist. Kalau kita lihat dia masih bergerak di dalam 2 garis ini. Tuh, jadi kemungkinan dia masih sideways secara lebar, yang spek buy dekat-dekat support, maka congratulations. Udah cuan, jangan lupa pasang TS ataupun SL. Mudah-mudahan sih masih lanjut besok ya. Coba kita cek ke dalam time frame kecil. Ini momentumnya sih udah merah tua. Biasanya yang suka bottom fishing menggunakan carinya tuh saham-saham yang berwarna merah tua. Jadi seperti sebelah sini itu. Ini untuk bottom fishing. Di sini juga di area-area sini ya. Ketika momentumnya berwarna merah dan ada di support. Ini pantesan dia mantul dari support MA 200-nya nih. Tuh ada MA 200. Sini ya, di sini dia mantul, sini dibantul, sini dia mantul. Oke. Jadi mudah-mudahan akan menguji resist yang area sideway-nya itu lagi. IMJS masih oke. Kita coba lihat ke time frame kecil di hourly.
Hourly-nya sih masih oke ya, selama dia bertahan di atas ini nih, 348 masih oke, barangkali dia cuma koreksi sebentar, nih masih ada win line-nya ya, masih di atas win line, menggunakan chart hourly itu cara analisanya sama, jadi selama dia di atas garis win line ini masih oke. Selama di atas garis ini dia masih berpotensi untuk mantul kembali dan naik ke atas lagi. Pakai hak kaki juga bisa ya, misalnya di 5 menit, kita bisa lihat seberapa banyak yang haka dan seberapa banyak yang haki. Oh, ini ada yang haki nih, makanya harganya turun tuh. Kan kelihatannya ada yang haki dengan volume yang cukup besar. Oke, kita lanjut ke selanjutnya nasi. Ini cukup menarik. Mulai ada momentum, sayangnya kurang liquid aja. Likuiditasnya itu rata-rata transaksi hanya di 1,3 miliar dan transaksi hariannya itu di 1,34 miliar. Ini lagi menguji MA200. Nih kalau breakout sih lumayan ya, menarik juga. Resistnya di 85 sampai 88, resist selanjutnya 91 sampai 97. Support di 76. Itu supportnya 76. Selama dia bertahan di atas 76, ini masih oke. Barangkali ya dia akan breakout, bikin higher high, volumenya juga semakin liquid, semakin besar-besar, momentumnya semakin menanjak, maka cukup menarik. Tapi ingat nih sahamnya saham volatil ya, saham high risk. Oke, kira-kira itu aja. Sekian dari saya, udah 15 saham. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau masih ada yang bingung dan mau bertanya-tanya, silakan drop pertanyaannya di kolom komentar atau kita boleh langsung ngobrol-ngobrol di Telegram ataupun di Instagram. Jadi silakan ya di-follow Instagram dan join dengan Telegramnya Wisdom and Invest. Kita boleh ngobrol-ngobrol di sana. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman cuan. Amin. Bye-bye.